12 Mei 2024. Jadi aku ada kabar buruk dan kabar yang cukup sedih karena adik aku Richard Stephen akan melakukan operasi. Dan ini adalah operasi besar. Dia mengalami tumor jinak. Untungnya tumor jinak ya. Tapi ini masih belum tahu ya. Baru 80% ya di limfoma dia di bagian paha dia. Jadi singkat cerita kita tanya dulu ya sama Richard adik aku. Lu selama ini lu nggak tahu lu ada tumor? Nggak tahu. Benjolannya gede loh, 11 cm. Nanti kita kasih lihat ya. Jadi dia memprediksi sendiri bahwa benjolan ini udah 2 tahun. Dan kalau lu lihat itu sebenarnya limfoma itu gara apa sih? Limfoma itu gak ada yang tahu, belum tahu. Nggak ada yang tahu. Tahu. Jadi tiba-tiba. Anyway, kita langsung aja kasih lihat perbedaan kaki adik aku yang ada benjolan dengan gak ada benjolan. Nah, ini adalah benjolan di bagian paha dia. Ini segede ini loh. Ini 11 cm dan tebel banget. Kemarin sempat di USG, itu tuh katanya nggak kedetek ya. Susah karena terlalu tebel, akhirnya kita MRI. Nah ini yang ada benjolan, coba satu lagi. Yang nggak ada benjolan. Jadi kelihatan ya, ini yang nggak ada benjolan. Ya kan, satu lagi, ini yang ada benjolan. Masa iya benjolan segede ini 2 tahun dia nggak tahu gitu loh. Kenapa lo bisa bilang ini 2 tahun yang lalu padahal lo nggak tahu ini kapan ada? Lihat video dulu. Jadi lu cari-cari video lama, ada nggak pahanya yang aneh gitu ya? Akhirnya lu prediksi kurang lebih udah 2 tahun. Gila, kita kalau ada benjolan dikit aja, kecil aja kita udah gak nyaman ya. Kayak Tapi Februari gue tahu udah ada mulai benjol. Gue kira hotok. Oke, mulai benjol berarti gak segede ini? Sama begini. Oh, tetap masih segini. Februari. Oh, jadi dia gak makin gede. Memang dari Februari lu udah tau begini. Lu kira otot. Jadi lu diemin. Dia kan orangnya paling parno. Kalau tahu ini tumor atau kanker, udah buru-buru kali. Ya kebayang gak sih 2 tahun dia nggak ada rasa sakit. Kita ada limfoma nih, ada benjolan ya, kelenjar getah bening di bagian telinga aja kayak ada benjolan, itu udah nggak enak rasanya kan. Dikit doang, ini segede ini cuy. Jadi dia hari ini setelah dia di MRI katanya hasilnya gimana? Limfoma. Tumor? Jinak. Tumor jinak berapa persen? Harusnya 90 lah. 90% tumor jinak. Cuma nanti mau dibiopsi lagi. Jadi nanti habis operasi besar ini rencananya bakal ada biopsi lagi ya kan. Dan bakal dicek gimana hasil di dalamnya. Moga-moga semuanya aman lah ya. Karena masih ada 10% kanker atau tumor ganasnya. Jadi adik aku bakal dioperasi selama berapa jam? 2 jam operasi besar. Sen, efek samping habis operasi katanya gimana? Efek sampingnya sih gak dibilang, paling dia bilang 2 minggu gak boleh latihan dulu. 2 minggu gak boleh fitness dan gak boleh pakai kaki kan? 1 minggu 2 minggu. Ya makanya nih sekarang gue udah kasih kursi roda, coba duduk dulu, cobain kursi rodanya enak gak? Ya kan? Nah, enak. Kursi rodi ya. Ini buat adik gue tersayang. Gila sih, jujur gue sih agak sedikit shock. Memang sih keturunan kita, papa kita dulu kanker usus menyebar ke kanker paru-paru dan meninggal karena kanker paru-paru. Buat kalian yang nggak tahu tentang cerita itu boleh cek di video YouTube kita yang ini. Nah, kita memang ada keturunan genetik kanker. Ya kaget sih dia kayak gini ya, gimana ya, gue udah takut aja dia kanker ganas atau gimana ya. Amit-amit, jangan sampai. Sumpah orang yang paling parno, orang yang paling sehat, tiap hari nge-gym, tiap hari makan sehat, tapi yang paling, gue udah nggak bisa berkata-kata sih ya. Tapi ya udah, so far aku cuma berharap operasinya lancar. Nanti kita bakal update lagi setelah dia dioperasi, karena dia tanggal 13 Mei 2024 akan dioperasi. Nanti kita bakal kasih tau recovery-nya gimana. Ya, kalian juga pernah ada pengalaman kayak gini gak sih tentang limfoma atau pembesaran kayak gini? Karena mertua aku yang cowok, itu dia juga ada benjolan di bagian sini. Tapi gak segede dia juga, kecil. Dan ada benjolan di perut juga. Kalau kayak aku ada kelenjar getah bening di telinga kalau lagi capek sama di bagian leher ini. Ya kan? Sharing ya, sharing is caring. Jadi ini adik aku udah lagi di rumah sakit, dia lagi dirawat dulu dan ini lagi mau prepare untuk puasa. Besok paginya dia bakal operasi. Jadi yang tadi aku udah cerita sama kalian bahwa dia ini di sini ada limfoma, yang ini udah ditandai segede ini ya, 11 cm, gede banget. Ya operasinya tingkat 2 karena termasuk operasi besar. Besok pagi tindakan, kenapa sih lu pagi-pagi tanpa ngunci lo? Lebih cepat lebih baik. Jam 9 pagi dan operasinya kurang lebih 2 jam.
Iya, katanya sih dokter mau operasinya bios lokal. Lu kenapa nggak mau bios total? Ngomong aja. Kalau total nanti nggak sadar lagi. Takutnya mah nggak bangun lagi. Banget gak? Itu lokal kayak nanti dibejek-bejek tahu loh. Mendingan gue jadi lu tidur aja. Gitu selalu dah mau ngomong apa. Ya moga-moga operasinya berjalan lancar. Ini diperkirakan 80% tumor jinak, amin di biopsi, amin dia punya amin. Udah, kalau ke dokter itu bilangnya ini kita waktu di operasi di biopsi baru tahu. Iya, amin kalau dia biopsi jadinya berubah, amin. Lipoma. Iya, amin ya. Karena pernah nggak sih ada pengalaman limfoma? Katanya tadi aku dengar dari suatu dokter yang tadi periksa. Ini kan 11 cm ya, pernah dia operasi karena dia pengen banget tuh dokter nenangin hati dia gitu, dia tanya orang ada orang lain kayak lymphoma gitu, katanya pernah dia operasi orang yang lymphoma satu badan, jadi sebadan-badan tuh bengkak, gede semua benjolan, dia tuh operasi gede yang ngerjain tuh banyak banget, scarsnya banyak banget, tapi masih aman sampai sekarang. Nanti kita bakal update lagi setelah adik aku dioperasi, dia bakal puasa berapa jam? 6 jam sebelum kita akan operasi. Bapaknya ada keluhan nggak? Tidak ada. Sakit nyeri? Yang lymphomanya itu? Nggak ada sakit, nggak ada nyeri ya? Sebelumnya di rumah ada konsumsi obat-obatan nggak? Emang itu baru 5 hari. Oh, baru 5 hari. mulai. Obat apa itu namanya? Lagi minta foto sih sus. Oh iya. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. Hai semuanya, jadi ketemu lagi di sesi YouTube bersama Mami. Kemarin tuh kita kan udah sempet bahas-bahas kalau adik aku sempat dirawat di rumah sakit. Dia tuh langsung diadakan operasi di tanggal berapa kemarin? 13 Mei 2024. Jadi Mami sempat datang ke rumah sakit Pik sehari sebelum adik aku tuh dioperasi. Itu berapa jam tuh puasanya? 6 jam, nah untuk puasanya segala macam. Jadi kemarin itu udah sempat operasi selama berapa jam? 2 jam. Pas operasi lu tuh gak ada sadar? Bios lokal ya? Bios lokal, lu sadar lu lagi di otak-atik, ada rasa gak sakit gak? Nggak ada. Terus 2 jam itu kok lama sih? Dia berdaya tuh pelan-pelan, hati-hati. Teliti gitu ya? Oke, sampai akhirnya, nah kalian lihat. Ini adalah bekas operasi, ini jahitannya di dalam. Ini gue pegang sakit gak sih? Nggak sakit? terlalu. Gak sakit ya? Nah, jadi habis operasi apa yang lu rasakan? Biasa sih. Yang lu takutin apa? Pasang selang pipis. Oke, kalau kita pasang kateter cewek selang pipis itu paling cuma dikit ya. Tapi kalau cowok gimana? Kan pipisnya Pertama kali gue dibius, kalau pas masukinnya jadi gak ada rasa. Oke, masukin ke dalam itu dibius nggak ada rasa. Pas dikeluarinnya itu selang pipis. Itu dimasukin selang pipis di bagian itu lu kan? Ya. Oke. Segini loh talinya. Oke, terus pas lepas gimana? Menderita. Sakit banget. Lebih sakit daripada di belek. Betul. Terus sampai nangis. Enggak. Terus kencing lu gimana? Untuk pertama kali waktu lepas tuh berdarah. Banyak. Gak terlalu. Kedua, 3 kali udah mulai normal. Kebayang gak sih itu sakitnya gimana? Gue ngerti sih bagian itu dia loh. Jadi kita kebayang ya kalau cowok dipasangin kateter tuh rasanya gimana ya? Itu kayak sesuatu. Tapi habis operasi rasanya gimana? Nggak sakit lagi atau gimana? Gak terlalu. Ada pantangan gak dari dokter? Gak ada. Nah jadi buat kalian yang nanya, ini adalah daging yang dikeluarkan pada saat operasi. Gila tebel banget ya Ving ya? Tebel banget, gede banget, merah merona. Dan sekarang lagi di biopsi. Kira-kira daging ini mengarah tumor jinak atau tumor ganas kan? Jinak. Udah? Belum tahu. Oh ya 7 hari ya, 7 hari. Nah sebenarnya ini kursi roda aku udah beli sampai harganya 2 juta buat dia. Coba udah bisa jalan ya? Sini, dari sini. Lu habis operasi udah bisa jalan. Dan surprisingly dia udah bisa jalan. Aktivitas after operasi dan dokter bilang gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Suruh belajar jalan. Dia udah keliling-keliling mall. Cuma memang dia gak boleh terlalu parah menggunakan bagian kekuatan di sini. Karena ya dia sih bilang gak apa-apa ya. Kalau gue bilang sih orang gitu. Dia gak tahu rasanya kalau habis operasi. Kalau operasi sesar itu jahitan tuh bisa lepas. Nah jadi untuk so far adik aku udah sehat. Thank you banget untuk doa-doa kalian. Buat teman-teman yang juga punya keadaannya sama lymphoma sampai membesar. Seperti adik aku 11 cm loh. Bukan dikit ya 11 cm. Kalau memang dibutuhkan operasi aja ya.
Coba lu bisa kasih support ke teman-teman yang lagi nonton, mungkin mereka juga masalah sama lagi lymphoma, lagi galau mau operasi atau enggak itu gimana ya? Kalau lymphomanya mengganggu boleh dioperasi. Kalau nggak usah operasi. Ya kalau adik aku udah gede banget sih sebenarnya. Ya jadi dia juga takut. Pada gue udah suruh terbang ke luar negeri untuk operasi, dia tetap maunya di Indo karena dia pengen cepet-cepet. Dan untungnya semuanya berjalan dengan lancar. Ya moga-moga hasil biopsinya juga aman ya, bukan tumor galak ya. Gina. Ya amin ya. Semangat buat teman-teman yang lagi terkena lymphoma.